Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Materi kali ini kita akan bahas yang berkaitan dengan derivatif. Derivatif dalam ekonomi itu sangat penting ya, terutama dalam berbicara masalah marginal analysis. Oke, yang berkaitan dengan derivatif yang akan kita bahas nanti adalah terkait dengan increment and rate. Maksudnya di sini adalah untuk mempelajari dan mengetahui berapa tingkat perubahan suatu variabel di dalam perubahan suatu kondisi variabel ekonomi lainnya. Ya. Kemudian derivatif dan kemudian kita juga akan membahas derivatif dan bagaimana perhitungan derivatif, baik itu perkalian ataupun pembagian nih. Kemudian tentu bagaimana derivatif itu nanti kita terapkan dalam konteks ekonomi, ya. Terutama dalam analisis marginal seperti marginal revenue, marginal cost, marginal profit ataupun marginal productivity. Oke. Nah, kita lihat pertama increment and rate. Jadi di dalam differential calculus itu merupakan studi yang mempelajari perubahan yang terjadi dalam suatu kuantitas ketika terjadi perubahan terhadap kuantitas lainnya, di mana perubahan tersebut sangat tergantung dari kondisi tertentu. Seperti contoh kasus kita lihat misalnya begini. Perubahan yang terjadi dalam total biaya yang merupakan hasil dari tambahan unit yang diproduksi. Artinya kita akan kemungkinan biaya kita semakin besar ketika kita menambah jumlah unit yang diproduksi. Yang kedua, contoh lain misalnya perubahan dalam permintaan untuk produk tertentu sebagai akibat dari meningkatnya harga. Jadi ini yang kita kenal sebagai fungsi permintaan biasanya. Oke. Kemudian bisa jadi contohnya misalnya perubahan jumlah produk, ya, sebagai hasil dari tambahan di dalam input produksi. Ya, artinya ketika kita menambah input, ya, ini akan bisa menyebabkan mempengaruhi produk. Jadi maksudnya berapa besar perubahan key akibat kita menambah input. Oke. Nah, asumsikan X memiliki nilai pertama misalnya X1 dan kedua X2. Maka perubahan di dalam X kita simbol dengan ini ya, X2. Ini selisihnya sebenarnya. Jadi nanti selisih ini yang kita sebut sebagai increment. Ya, increment X dengan simbol delta X. Nah, tentu increment itu bisa dia bersifat positif, bisa negatif. Ya, apakah dia naik atau turun. Nah, beberapa materi atau beberapa literatur ada yang disebut increment, ada yang disebut sebagai perubahan, ada juga yang menyebut sebagai perkembangan terhadap variabel tertentu. Oke, kita lihat misalnya begini. Asumsikan Y fungsi dari X. Oke. Jadi ketika X sama dengan nilainya X1, maka kita bisa tulis delta Y menjadi Y1 gitu ya. Jadi fungsi dari X1. Begitu juga untuk ketika X sama dengan X2, maka kita tulisnya Y2 fungsi dari X2. Dalam bentuk kurva kita bisa lihat, katakan ini titik origin itu titik 0 ya. Nah, ini titik awalnya X1. Ya, ini dulu sewaktu kita belajar di dalam garis lurus, ini yang kita kenal sebagai run ya. Sedangkan yang di sini adalah list ya. Oke. Nah, ini delta ini kita sebut sebagai perubahan di dalam X, yaitu selisih antara X2 dikurang X1. Atau secara matematik bisa juga kita tulis X2 itu adalah X1 tambah delta X-nya berapa, kan gitu ya. Nah, kemudian hal yang sama untuk Y, di mana delta Y itu adalah selisih dari Y2 dikurang Y1 ya ini. Oke. Atau kita menulisnya Y2 adalah Y1 ditambah deltanya. Deltanya ini berapa gitu ya. Oke.
Nah, jika kita urai lebih lanjut seperti ini, ya, di mana tadi delta Y itu adalah Y2 dikurang Y1. Nah, pertama kita lihat Y2 tadi itu merupakan, nah ini ya, fungsi dari X2. Begitu juga Y1, ya, Y1 fungsi dari X1 seperti ini. Jadi kita bisa menuliskannya dalam bentuk seperti ini. Oke. Delta Y ini kalau kita sederhanakan, nah ini fungsi dari X2. X2 sendiri kalau kita lihat fungsinya tadi ini ya. Nah ini. Oke, berarti kita bisa ganti nilai ini, kita substitusikan. Oke, F1-nya tetap. Nah, selain ini kita bisa menuliskan juga dalam bentuk seperti ini. Ya, atau kita tulis dalam bentuk seperti ini. Ya. Nah, kenapa kita bisa hilangkan 1 dan X1 sini? Ini karena indeksnya sama, yaitu sama-sama 1, sehingga X1-nya bisa kita buang menjadi X saja. Oke. Nah, kita lihat di sini karena Fx fungsi X sama dengan Y ini, kita bisa substitusikan sehingga kita bisa peroleh hasilnya adalah seperti ini. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat perubahan Y, ya, jadi kalau kita lihat perubahan Y di sini itu adalah fungsi X plus delta X dikurangi dengan fungsi X. Jadi itu merupakan besaran dari perubahan Y. Oke, biar lebih mudah kita lihat contoh kasus, misalnya begini. Kita asumsikan jumlah penjualan premium dari sebuah SPBU tergantung dari harganya. Oke. Jika P adalah harga per liter dan volume penjualan disimbol dengan Q per hari, persamaannya ditentukan seperti ini. Nah, ini sebenarnya fungsi permintaan ya. Ini lain adalah fungsi permintaan. Oke. Nah, carilah increment. Nah, maksud tadi increment tadi kan bisa kita sebut sebagai perubahan ya. Pada volume penjualan jika terjadi kenaikan harga dari 7.490 menjadi 7.500. Oke, kalau dalam fungsi permintaan biasanya karena slope-nya negatif turun ya. Oke, tapi kita lihat nih solusinya adalah increment dalam P, maksudnya perubahan dalam P ya. Itu berarti kita tulis P2 dikurang P1. Kalau tadi kan X2 dikurang X1 ya. Berarti di sini kita dapat 10. Oke. Nah, nilai penjualan pada kedua titik tersebut artinya kita mensubstitusikan pada tingkat 7.500 dan 7.490. Ya, berarti kita tulis pada saat Q1. Nah, Q1 kan jaraknya tadi ya. Kita peroleh 15.000. Sedangkan pada saat Q2 dengan harga 7.500 ini kan harga pertama tadi ya, 7.490, harga keduanya adalah 7.500. Kita dapat Q2-nya sebesar 10.000. Ya. Artinya apa? Jadi increment dalam volume penjualan Q, kita lihat dalam penjualannya itu berarti berapa Q2 dan selisih dengan Q1. Berarti kita dapat minus 5.000. Q-nya adalah turun sebesar 5.000. Jadi kalau kita lihat increment terhadap Q itu turun 5.000 sebagai akibat dari kenaikan harga dari 7.490 menjadi 7.500. Oke, kita lihat contoh kedua. Asumsikan Y fungsi dari ini. Carilah perubahan Y jika X sama dengan 1 dan perubahan X 0,2. Jadi solusinya dalam hal ini sangat mudah, tinggal kita substitusikan nilai X dan delta X ke dalam formula delta Y. Formula delta Y tadi kan ini, ya, perubahan di dalam Y. Berarti di situ kita ganti X-nya 1, yang ini, delta X-nya 0,2, ini X-nya 1. Nah, berarti kita dapat seperti ini. Kemudian kita kembalikan, kita akarkan
masing-masing, karena di sini tadi fungsinya adalah X kuadrat. Berarti kita peroleh delta Y-nya adalah 0,44. Secara kurva bisa kita lihat seperti ini. Nah, ini pada titik pertama X1-nya 1, X2-nya 1,22. Ya, jadi kita hitung. Oke. Kemudian Y1-nya 1 dan Y2-nya 1,44. Jadi kalau kita lihat gambar kurvanya seperti ini. Ya. Oke, berikutnya kita lihat rata-rata tingkat perubahan. Oke. Tingkat rata-rata perubahan fungsi, katakan dari interval X1 ke X2 seperti ini, ya, kita definisikan sebagai rasio delta Y terhadap delta X. Jadi tingkat perubahan Y responnya terhadap perubahan X kita dapat tuliskan seperti ini. Artinya fungsi perubahan tadi sebenarnya tinggal kita bagi semua dengan delta X. Nah, secara kurva bisa kita lihat sebenarnya delta dx itu pada minggu-minggu yang lalu kita telah belajar terkait dengan slope. Itu merupakan slope atau jarak vertikal dari PQ. Nah, di jarak vertikal ini sebelumnya kita hitung dalam garis lurus, itu merupakan slope. Ya. Nah, untuk memahami ini lebih lanjut, kita lihat contohnya, misalnya perusahaan agribisnis yang memproduksi pupuk kandang, ini bukan kendeng ya, kandang ya, pupuk kandang, yaitu sebesar kiton dengan fungsi biaya seperti ini, sedangkan fungsi penerimanya adalah seperti ini. Oke. Nah, kita bisa lihat pada awalnya di sini diasumsikan perusahaan telah memproduksi sebanyak 3.100 ton per bulan dan akan mempertimbangkan untuk menaikkan produksi menjadi 3.200 ton per bulan. Delta Q-nya itu dari 3.100 menjadi 3.200. Jadi dia direncanakan naik sekitar 100 ton ya. Oke. Hitunglah increment. Nah, ini increment tadi perubahan di dalam cost, revenue, dan profit. Cost ini biaya, ini penerimaan dan keuntungan. Dan carilah rata-rata tingkat perubahan dari keuntungan untuk setiap tambahan yang diproduksi. Ya, solusinya pertama, kita cari increment ketika Q-nya 3.100. Ya, dan perubahannya menjadi 3.200. Nah, ini kan sama dengan delta Q tambah delta Q. Nah, ini sama dengan kalau kita lihat di sini. Ya. Nah, ini juga gitu. Oke, ini makna persamaan yang ini. Ya. Jadi kita lihat delta C-nya itu adalah ya, atau increment terhadap C-nya. Tinggal kita tuliskan ya. C fungsi dari Q plus delta Q dikurang C fungsi dari Q. C fungsi dari Q-nya kan substitusikan ini yang awal, sedangkan yang ini adalah perubahannya 3.200. Jadi ditulis seperti ini. Oke, tinggal substitusikan angkanya, kita sederhanakan, maka kita ketemu increment dalam C sebesar 4.000. Hal yang sama untuk AR. Oke, AR juga sama. AR itu apa maksudnya? Perubahan di dalam revenue. Ya. Oke, tinggal kita substitusikan angka awal, ya, angka awal dan angka akhirnya. Kemudian kita peroleh increment terhadap R itu atau penerimaan sebesar 3.700. Ya. Jadi C meningkat sebesar 4.000, artinya ketika kita meningkatkan produksi dari 3.100 menjadi 3.200, maka kita butuh biaya tambahan 4.000. Sementara penerimaan kita hanya bertambah sebesar 3.700 ya. Jadi MR itu perubahan di dalam R itu tambahannya hanya 3.700, sementara tambahan biayanya sebesar 4.000. Logikanya di sini sebenarnya kita rugi ya. Nanti kalau kita materi lain kan pernah kita tahu akan kita cari keuntungan maksimum apabila MR sama dengan MC ya. Nah, tapi ini nanti akan kita bahas di materi lainnya ya. Meskipun di beberapa kasus materi sebelumnya kita juga udah pernah singgung ini.
Nah, berikutnya kita lihat perubahan di dalam profit. Nah, untuk profit berarti profit itu adalah revenue fungsi dari key atau produk kurang C fungsi dari produk key juga. Nah, ini kan berarti kita lihat delta V-nya kan, berarti kita buat dulu persamaannya seperti ini. Kemudian kita substitusikan fungsi penerimaannya, ini juga kita substitusikan fungsi biayanya. Fungsi biayanya tadi kan 20.000 tambah 40 key ya. Oke, kita lihat di sini. Nah ini fungsi biayanya kan. Ini fungsi penerimaannya. Oke. Kita masukkan angkanya masing-masing sehingga kita memperoleh fungsi fungsi keuntungannya sebesar ini. Oke. Nah, fungsi keuntungan ini tentu kita akan memasukkan dua nilai yang berbeda, yaitu pertama 3.100 dan 3.200. Sama aja seperti yang awal tadi. Nah, ini. Oke, kita lihat V 3.200 dan 3.100. Oke, dengan memasukkan nilai-nilai daripada rencana produksi tadi, ya 3.200 dan 3.100, kita peroleh increment terhadap profitnya adalah minus 300. Nah, sebenarnya dari sini tadi awal tadi udah kelihatan ya. Ini kan selisihnya 300 juga kan. Oke, perbedaannya 300. Nah, jadi perubahan terhadap keuntungan itu negatif 300. Artinya keuntungan menurun sebesar 300 dan rata-rata tingkat perubahan keuntungan untuk setiap tambahannya adalah ini minus 3. Nah, di sini kenapa 100 ya? Seperti kita tahu, karena ada perencanaan meningkatkan produksi dari 3.100 menjadi 3.200 ya. Jadi X1-nya adalah 3.100 dan X2-nya sama dengan 3.200. Oke, sehingga keuntungan menurun rata-rata sebesar 3 satuan per ton untuk setiap tambahan produksi. Sekarang kita lihat derivatif. Tadi kita baru increment ya, ini kita lihat derivatif. Jika kita memiliki fungsi seperti ini, maka derivatif Y responnya terhadap X dapat disimbol dengan dy dx gitu ya. Ini sebenarnya kalau derivatif itu kan bahasa lainnya turunan juga kan. Oke. Jadi kalau kita lihat secara konsep kita baca persentase perubahan Y sebagai akibat perubahan X. Nah, tinggal nanti Y-nya itu apa, X-nya itu apa, gitu ya. Ya, dalam bahasa lain kita bisa tuliskan derivatif itu seperti ini, yaitu limit delta X menuju 0, ya. Kemudian kita tuliskan rasio antara delta Y per delta X. Nah, ini yang kita sebut sebagai derivatif, ya. Atau kita menuliskannya dalam bentuk seperti ini sama saja ya. Nanti kita lihat contohnya. Oke. Nah, tentu kita tidak membahas limit ya. Mungkin nanti di topik-topik lainnya atau kelas lainnya kita akan bahas bagaimana limit dan membuktikan limit dan teori-teori limit ya. Ini kita hanya lihat di sini, kita baca limitnya adalah perubahan X mendekati 0 atau menuju 0. Oke. Derivatif juga sering disebut sebagai differential coefficient atau coefficient dari diferensial. Dan operasi perhitungan derivatif disebut sebagai differentiation. Ya. Jika derivatif sebuah fungsi ada pada titik tertentu X, maka kita sebut fungsi differentiable. Ya, artinya fungsinya bisa didiferensialkan pada titik X. Derivatif Y fungsi dari X responnya terhadap X dapat disimbol dengan berbagai cara. Contoh kasus misalnya seperti ini, ada juga bisa begini atau begini atau Y aksen atau seperti ini. Nah, recommended sebenarnya menggunakan yang pertama ini. Kalau begini, ini juga gak masalah, atau ini contoh misalnya kita tulis Y aksen gitu ya. Nah, ini akan bermanfaat dan ketika variabel eksogenisnya hanya satu, misalnya fungsi dari X.
Tapi kalau misalnya Y fungsi dari X dan Z, nah maka Y aksen tidak disarankan. Kita menggunakan simbol misalnya dy dx gitu ya. Artinya apa? Perubahan Y terhadap responnya terhadap X, ataupun kita tulis dy dz gitu kan. Respon perubahan Y terhadap Z gitu. Nah, jadi jelas dia variabel yang diturunkan itu yang mana gitu. Tapi kalau untuk penggunaan Y aksen atau ini, berarti fungsinya sebelah kanan hanya satu variabel. Misalnya gini. Kalau dua variabel maka disarankan menggunakan yang ini. Kita menggunakan dy dx atau dy dz dan seterusnya ya. Tergantung daripada apa variabel yang sebelah kanan. Oke. Contoh kita lihat, tentukanlah derivatif Y akibat perubahan X dari fungsi berikut, yaitu fungsinya ini. Nah, kita menggunakan formula ini ya, atau yang ini. Oke. Pertama kita tulis turunannya tentu ya seperti ini tadi ya. Fungsi X kuadrat ya, dikurang X kuadrat. Ini kan X aslinya ya, X1 ya. Kemudian kita sederhanakan, kita akan menemukan persamaan nanti seperti ini. Kita akan memperoleh ya, limit delta X menuju 0, 2X plus delta X. Karena delta X mendekati 0 atau menuju 0, sehingga solusinya menjadi Y aksennya 2X. Ya, jadi sebenarnya ini adalah derivatif dari fungsi ini adalah 2X. Oke, kita lihat lagi bagaimana secara umum derivatif dari sebuah fungsi yang berpangkat, atau di sini dikenal dengan power function. Ya. Secara teoritis kalau kita lihat derivatif dari fungsi konstanta itu adalah 0. Ya. Sedangkan jika Y sama dengan X maka derivatifnya adalah 1. Namun jika Y sama dengan X kuadrat maka derivatifnya adalah 2X. Jika Y sama dengan X pangkat 3 maka derivatifnya adalah 3X kuadrat, dan seterusnya. Secara umum jika kita lihat formulanya bisa kita tuliskan, andaikan fungsinya seperti ini ya, maka derivatif Y itu adalah ini ya. Nah, dan ini saya pikir kita udah pada tahu lah ya, karena di waktu SMA juga kita pelajarin ini. Oke. Contoh kasus misalnya seperti yang tadi ya, Y sama dengan X kuadrat. Nah, dengan menggunakan limit tadi kan panjang ya, tapi hasilnya sama. Sekarang kita turunkan dy dx gitu. Berarti nilainya 2x, sama aja ya, dengan menggunakan limit tadi juga. Ini ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh berikutnya. Carilah derivatif fungsi Y sama dengan 2x pangkat 5. Jadi aksennya kita turunkan. Karena pangkatnya 5 berarti 5 kali 2 X 5 kurang 1 sama dengan yang ini tadi. Ya, berarti kita dapat turunannya adalah 10 X pangkat 4. Oke, yang kedua, carilah derivatif fungsi dari Y sama dengan 2X pangkat setengah. Berarti di sini kalau kita lihat, nah turunan dari ini adalah setengah. Setengah di sini adalah pangkatnya tadi ya. 2 ini adalah koefisien ini. Oke. Kemudian pangkat setengah dikurang 1. Jadi nilainya adalah X pangkat minus setengah. Oke, kita lihat contoh ketiga. Carilah derivatif fungsi Y X pangkat 3/2. Ini sama dengan kita tulis 3/2. Turunannya adalah 3/2 X pangkat setengah. Oke, nanti bisa dicoba lagi contoh-contoh kasus lainnya ya. Oke, kita lihat bagaimana manfaat derivatif di dalam berbagai analisis ekonomi, khususnya dalam analisis marginal. Nah, analisis marginal revenue, ya, ini berarti kita peroleh dari fungsi penerimaan. Oke, secara umum kita lihat dulu ya, untuk memahami marginal.
Marginal cost berarti pasti kita ambil dari fungsi cost. Marginal profit berarti kita ambil dari fungsi profit atau keuntungan. Marginal physical product berarti kita ambil dari fungsi produksi, gitu ya. Ini. Katakan misalnya marginal utility, berarti kita ambil dari fungsi utility. Nah, gitu ya. Misalnya fungsi dari key misalnya, gitu. Oke. Jadi marginal itu turunan pertama dari sebuah fungsi. Pemberian namanya sesuaikan dengan nama fungsinya apa. Kalau penerimaan, ya berarti marginal penerimaan, gitu. Oke, habis itu mudah-mudahan paham ya. Oke, jadi kalau kita lihat marginal penerimaan nih, marginal revenue ya, kita bisa tulis seperti ini atau yang ini sama aja ya. Nanti kita sepakati kita gunakan modelnya seperti ini aja biar nggak lama-lama menulis limit gitu ya. Oke. Nah, makna dari marginal revenue adalah perubahan penerimaan ketika kita merubah satu satuan output. Oke. Nah, marginal cost itu kita lihat ini formulanya atau turunan pertama dari fungsi biaya terhadap perubahan output. Nah, di sini juga sama aja membacanya ya. Jadi, berapa biaya kita berubah ketika kita merubah satu satuan produk. Ingat, key-nya adalah produk, di sini juga produk. Marginal keuntungan, kita lihat marginal profit. Profit ini fungsinya adalah key juga. Nah, key itu jumlah produksi. Oke. Nah, ini artinya apa? Berapa keuntungan kita berubah ketika kita merubah satu satuan output juga. Oke. Sedangkan marginal physical product adalah tambahan produk karena kita menambah satu satuan input. Jadi sama aja ya. Berapa output kita berubah, key-nya di sini output ya, X-nya input. Ketika kita merubah satu satuan input. Nah, jadi dengan keempat definisi ini bisa kita pahami bahwasanya marginal analysis itu adalah perubahan ya. Nah, kalau misalnya R-nya sebelah kiri, key-nya sebelah kanan gitu kan, perubahan R sebagai akibat perubahan dari key. Nah, makanya kita tulis revenue fungsi dari key. Key-nya adalah output. Begitu juga untuk cost, keuntungan maupun untuk marginal physical product. Ya. Nah, kita lihat contoh marginal revenue. Jika fungsi marginal revenue-nya adalah seperti ini, 10 dikurang 0,01 Q kuadrat, di mana Q adalah jumlah output. Ya, tentukanlah fungsi penerimaan dan evaluasi saat MR sama dengan 200 atau Q-nya sama dengan 200. Berarti solusinya ini ya. Ini pertama kita tuliskan dulu fungsi penerimaannya, baru kita turunkan. Nah, ini tadi. Oke, kita memperoleh revenue-nya, marginal revenue-nya adalah 10 kurang 0,02 Q. Nah, ketika Q-nya 200, tinggal kita substitusikan aja ke fungsi MR-nya. Kita peroleh MR-nya sama dengan 6. Artinya apa? Ketika kenaikan penjualan sebanyak 200, sini akan memberikan kenaikan tambahan penerimaan sebesar 6 satuan. Itu artinya ya. Kemudian berikutnya kita lihat marginal physical product. Jika fungsi produksinya adalah seperti ini, ya, ini kita asumsikan fungsi produksi daripada perusahaan ini adalah seperti ini, ya, di mana Q adalah jumlah produksi dan L adalah jumlah input tenaga kerja atau disebut labor. Tentukanlah marginal physical product of labor. Ya, artinya sebenarnya di sini ditanya tentukanlah tingkat produktivitas tenaga kerja gitu ya. Jadi bahasanya marginal productivity of labor. Ya, dan evaluasi ketika jumlah tenaga kerja itu sebanyak 10. Oke, maka kita turunkan dulu untuk mencari ini, sama aja nih. Ini kan X, tapi X ini input ya. Kalau di sini inputnya kebetulan tenaga kerja, jadi L gitu ya. Jadi MPPL-nya kalau kita turunkan dari fungsinya tadi, kita ketemu 25L. Kan ini tadi fungsinya ya. Oke. Nah,
ketika L-nya 10, ya, ketika L-nya 10, maka marginal physical product of labor-nya menjadi 15. Tinggal kita substitusikan angkanya. Ya. Artinya bahwa input produksi L sebesar 10 akan memberikan kenaikan tambahan produksi sebesar 15 satuan. Gitu. Oke. Nah, kita lihat lagi contoh kasus dalam marginal cost. Ya. Karena tadi memang marginal ini diterapkan banyak di ilmu ekonomi, ya. Dan nanti materi-materi berikutnya juga nanti akan ketemu lagi dengan marginal cost, marginal revenue, marginal profit, dan seterusnya. Oke. Asumsikan kita memiliki fungsi biaya seperti ini. Oke. C sama dengan, ya, 0,001 Q pangkat 3 dikurang 0,3 Q kuadrat plus 40 Q plus 10. Tentukanlah fungsi marginal cost dan evaluasi marginal cost ketika Q-nya lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil dari 200. Kalau 200 kan panjang banget, ya. Ya, jadi nanti kita buat kelipatannya 25 aja seperti ini, ya. Oke. Nah, solusinya pertama kita cari dulu marginal cost-nya. Nah, ini. Berarti kita ketemu marginal cost-nya ini. Ini fungsi marginal cost-nya. Nah, sekarang kita substitusikan angka yang diminta tadi dari dimana Q-nya lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 200. Oke, berarti contoh kasus misalnya kita masukkan pada saat Q sama dengan 100, nah kita substitusikan ke sini masuknya itu, ya. Kita memperoleh Q-nya sama dengan cost-nya sama dengan 10. Ya. Oke. Ini bukan cost, ini MC, ya, marginal cost. Oke. Ini marginal cost-nya sama dengan 10. Artinya ketika kita menambah produksi, tambahan produksi sebanyak 100, maka kita akan dikenakan tambahan biaya sebesar 10. Kalau kita gambar di kurva seperti ini. Nah, secara konsep kalau kita lihat, turunan pertama dari fungsi cost ini akan menghasilkan biaya minimum, ya. Kan gitu nih. Ini kan paling rendah, ya. Jadi ini minimum. Tapi untuk minimum maksimum nanti kita belajar minggu berikutnya, ya. Jadi sekarang kita lihat saja. Ketika MR-nya sama dengan, ketika Q-nya atau output-nya sama dengan 100, maka marginal cost-nya sebanyak 10. Ya, ini marginal cost. Ini garisnya ini, ya. Ini adalah Q-nya. Gitu. Oke. Pada saat kita menambah lagi output, ya, 125 misalnya, maka marginal cost kita, ya, itu menjadi di sini 11,8. Nah, ini kira-kira di sini 11,8. Begitu juga kalau kita naikkan dari 25 menjadi 150 misalnya. Berarti kita akan ada tambahan biaya sebesar 17,5 di sini, kira-kira di ini. Ya. Nah, jadi kapan biaya kita minimum? Ya tentu kalau kita lihat pada titik ini, yaitu pada titik Q sama dengan 100. Jadi kalau kita nambah 100, nambah lagi produknya menjadi 125, ya, ini kalau kita lihat biaya kita akan meningkat, tambahan biaya kita menjadi 11,8. Oke. Jadi kalau kita lihat kurva MC-nya itu adalah kemarin kita belajar terbuka ke atas, ya. Oke. Kenapa terbuka ke atas? Karena koefisien A, ya, minggu lalu kan kita belajar nih, A-nya lebih besar dari 0. Oke. Atau di sini Q-nya, ya. Jadi dari fungsi ini kita tahu turunan pertama dari fungsi biaya itu merupakan biaya minimum. Di kurva ini kita lihat dan contoh kebetulan struktur biayanya seperti itu, gitu, ya. Tapi nanti untuk menguji apakah dia minimum atau tidak, ya, kita akan belajar lagi di materi lainnya, ya. Kemudian contoh berikutnya kita lihat terkait dengan marginal revenue. Asumsikan misalnya kita memiliki fungsi penerimaan seperti ini, ya.
Q kuadrat dikurang dengan 1/30 Q pangkat 3. Tentukan fungsi MR dan evaluasi MR-nya ketika 0 ketika outputnya lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 20. Nah, berarti kita cari lagi dulu, polanya sama aja dengan yang MC ya. Kita cari MR-nya dulu, temunya seperti ini, yaitu 2Q kurang 0,1 Q kuadrat. Jadi turunan pertama dari ini. Oke. Andaikan misalnya kan tadi evaluasi angkanya seperti ini gitu ya. Oke. Jadi kita contoh masukkan Q-nya 10. Pada saat Q-nya 10, kita akan bisa lihat marginal revenue-nya 10 seperti ini ya. Oke. Nah, jadi MR-nya sama dengan 10. Artinya pada saat Q kita berikan, kita tambah atau produksinya sebesar 10, maka tambahan penerimaan kita sebesar 10 ya. Jadi kalau kita tulis itu di dalam kurva ya, seperti ini. Garis horizontal kuantitinya, garis vertikalnya adalah MR. Oke. Nah, kita lihat di sini pada saat Q-nya 10 kita memperoleh MR sama dengan 10. Dari kurva ini kita bisa tahu pada kondisi kuantiti 10 MR-nya akan maksimum, tambahan penerimaan kita akan maksimum. Ketika kita menambah produk sebanyak 2 menjadi 12 misalnya, maka malah penerimaan kita menjadi turun di sini. Begitu juga kalau kita tambah sampai misalnya ke titik 16, malah tambahan penerimaan kita cuma 6,4. Nah, ini sama sebenarnya dengan hanya memproduksi sebanyak 4. Ya, jadi ini nanti kalau kita lihat lagi bisa kita lihat di sini dia keadaan increasing, ini konstan, ini decreasing sebenarnya gitu ya. Tapi oke lah. Jadi intinya bisa kita lihat memproduksi 4 itu tambahan biayanya sama dengan memproduksi 16. Jadi tentu secara rasional kita cukup memproduksi 4. Tapi ketika memproduksi 4, tambahan marginal revenue kita 6,4. Tapi di sini belum optimal ya. Jadi kalau bisa kita coba mencari dengan cara turunan pertama dari revenue itu sendiri. Jadi ketika kita turunkan dia ada pertama ya, turunan pertamanya kita sama dengan ke 0, kita bisa memperoleh Q 10 dan MR-nya adalah maksimum seperti ini. Nah, ini kita lihat pada saat Q-nya 8, MR-nya 9,6. Pada saat Q-nya 12, MR-nya sama juga. Jadi titik maksimumnya adalah di sini. Oke. Nah, ini untuk contoh kasus tadi kalau kita lihat untuk MR ya. Sekarang kita lihat yang terakhir adalah perhitungan derivatif. Perhitungan derivatif ini hanya lebih kepada review saja. Ini perhitungan aturan dalam perkalian atau product rule. Jadi kalau nanti ada perhitungan derivatif seperti ini, U kali V gitu ya. Jadi kita harus menyelesaikan dengan cara seperti ini. Artinya dengan bentuk lain kita bisa tulis seperti ini. Jadi U turunan pertama V dan V turunan pertama terhadap U. Nanti kita kalikan, akan kita peroleh nilai perkalian dari U dan P. Aturan pembagian atau quotient rule kalau kita lihat seperti ini ya. Oke. Sedangkan ada satu lagi namanya chain rule. Chain rule itu adalah sebuah fungsi di dalam fungsi. Misalnya Y fungsi dari U. Nah, sementara U sendiri fungsi dari X. Artinya untuk menemukan Y maka kita harus mencari X sebenarnya. Gitu ya. Karena kalau kita ambil dari sini ya nggak ketemu kita, sementara U-nya fungsi dari X. Jadi secara umum formulanya kita tulis seperti ini ya. Contoh misalnya carilah derivatif fungsi dari ini. Nah, ini kalau contoh pertama ini merupakan kita terapkan aturan product rule, aturan perkalian ya. Nah, ini oke.
Nah, ini kan perkalian, ini kita evaluasi U-nya, ini kita evaluasi untuk P-nya. Jadi seperti ini U-nya, P-nya ini. Oke. Nah, turunan pertama U kita peroleh ini, sedangkan turunan pertama P kita peroleh ini. Kemudian kita tuliskan formulanya, substitusikan masing-masing angkanya. Sehingga turunan pertama dari fungsi ini atau derivatif fungsi ini kita peroleh seperti ini. Oke, nanti Anda coba turunkan ya. Nanti masukkan angkanya akan ketemu nilai seperti ini. Kemudian kita lihat contoh pembagian seperti ini. Sama saja prinsipnya dengan perkalian. Yang pertama kita evaluasi dulu, artinya kita asumsikan U-nya adalah yang di atas, yang ini ya. V-nya adalah yang di bawah. Oke. Kemudian kita turunkan U-nya atau derivatif dari U terhadap X adalah 2X dan derivatif P terhadap X adalah 3X kuadrat. Seperti ini ya. Kemudian kita masukkan lagi persamaannya seperti ini formulanya, dan substitusikan masing-masing angka dari keempat term ini, kita akan memperoleh ini. Oke. Nah, ini contoh tadi product rule, ini adalah quotient rule, dan terakhir kita coba menggunakan chain rule seperti ini. Contoh, carilah derivatif fungsi dari ini. Nah, solusinya kita buat misalnya menggunakan aturan chain rule. Kita asumsikan Y sama dengan U pangkat 5. Artinya di sini kita asumsikan yang ini mewakili U gitu ya. Nah, ini U-nya di mana U-nya adalah ini. Berarti pertama tadi ini ya formulanya ya. Oke, kita cari dulu DYDU. Nah, ini DYDU-nya adalah kita peroleh 5U pangkat 4. Kemudian DUDX yang ini. Ya, kita cari lagi ya. Kita dapat 2X. Karena turunan pertama dari U itu kan 2X. Kemudian kita tuliskan per formulanya seperti ini. Oke. Kita masukkan angkanya, substitusikan 5U pangkat 4 dikali 2X. 5U-nya tadi kan ini ya. DY. Nah, nilai DU-nya kan ini. Sedangkan nilai DUDX-nya adalah ini. Nah, kita kalikan, kita peroleh nilainya seperti ini. Oke. Jadi itu dia bagaimana cara menggunakan aturan product rule, quotient rule maupun chain rule. Oke. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.